Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jabar Renanto, NIM 28922500050, Prodi S1 Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Kali ini saya ingin menyelesaikan tugas UTS Etika Bisnis dengan dosen pengampu, yaitu Bapak Darmanis SCMM, Universitas Pancasakti, Bekasi, Kampus B, Cikarang. Pengertian etika. Etika berasal dari kata Yunani ethos, jamak ta eta. Berarti adat istiadat etika berkaitan dengan kebiasaan hidup yang baik pada diri sendiri, seseorang maupun pada suatu masyarakat. Etika berkaitan dengan nilai-nilai, tata cara hidup yang baik, aturan hidup yang baik, dan segala kebiasaan yang dianut dan diwariskan dari suatu orang ke orang yang lain, atau dari satu generasi ke generasi yang lain. Beberapa contoh etika. Yang pertama, mengucapkan salam saat bertamu sudah dilakukan dan sering. Dan yang kedua, cium tangan orang tua sebelum berangkat kuliah sudah dilakukan dan sering. Yang selanjutnya, makan dengan tangan kanan. Yang selanjutnya, mengucapkan terima kasih jika diberi sesuatu, dan banyak hal lainnya. Etika sama dengan moral. Moralitas berasal dari kata Latin mos jamak mores, berarti adat istiadat atau kebiasaan. Pengertian harfiah dan etika dan moralitas sama-sama berarti sistem nilai tentang bagaimana manusia harus hidup baik sebagai manusia yang telah diinstitusionalisasikan dalam sebuah adat kebiasaan yang kemudian terwujud dalam pola perilaku yang ajak dan terulang dalam kurun waktu yang lama sebagaimana baiknya sebuah kebiasaan. Etika sebagai ilmu. Etika sebagai ilmu menuntut orang untuk berperilaku moral secara kritis dan rasional. Dengan menggunakan bahasa Nietzsche, etika sebagai ilmu menghimbau orang untuk memiliki moralitas Tuhan dan bukan moralitas hamba. Dalam bahasa Kant, etika berusaha menggugah kesadaran manusia untuk bertindak secara otonom dan bukan secara heteronom. Etika bermaksud membantu manusia untuk bertindak secara bebas, tetapi ditanggungjawabkan. Norma memberi pedoman tentang bagaimana kita harus hidup dan bertindak secara baik dan tepat, sekaligus menjadi dasar bagi penilaian mengenai baik buruknya perilaku dan tindakan kita. Macam-macam norma, yaitu yang A, norma khusus, dan yang B, norma umum. Terdiri dari norma sopan santun, norma hukum, dan norma moral. Norma-norma khusus adalah aturan yang berlaku dalam bidang kegiatan atau kehidupan khusus, misalnya aturan olahraga, aturan pendidikan, dan lainnya. Norma-norma umum sebaliknya lebih bersifat umum dan sampai pada tingkat tertentu boleh dikatakan bersifat universal. Norma sopan santun atau norma etika adalah norma yang mengatur pola perilaku dan sikap lahiriah dalam pergaulan sehari-hari. Etika tidak sama dengan etiket. Etiket hanya menyangkut perilaku lahiriah yang menyangkut sopan santun atau tata krama. Norma hukum adalah norma yang dituntut keberlakuannya secara tegas oleh masyarakat karena dianggap perlu dan niscaya demi keselamatan dan kesejahteraan manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Norma hukum ini mencerminkan harapan, keinginan, dan keyakinan seluruh anggota masyarakat tersebut tentang bagaimana hidup bermasyarakat yang baik dan bagaimana masyarakat tersebut harus diatur secara baik. Norma moral, yaitu aturan mengenai sikap dan perilaku manusia sebagai manusia. Norma ini menyangkut aturan tentang baik buruknya,
adil tidaknya tindakan dan perilaku manusia sejauh ia dilihat sebagai manusia. Ada beberapa ciri utama yang membedakan norma moral dari moral umum lainnya. Kendati dalam kaitan dengan norma hukum, ciri-ciri ini bisa tumpang tindih. Yang A. Kaidah moral berkaitan dengan hal-hal yang mempunyai atau yang dianggap mempunyai konsekuensi yang serius bagi kesejahteraan, kebaikan, dan kehidupan manusia, baik sebagai pribadi maupun sebagai kelompok. Teori etika bisnis 12B. Norma moral tidak ditetapkan dan atau diubah oleh keputusan penguasa tertentu. Norma moral dan juga norma hukum merupakan ekspresi, cermin, dan harapan masyarakat mengenai apa yang baik dan apa yang buruk. Berbeda dengan norma hukum. Norma moral tidak dikodifikasikan, tidak ditetapkan atau diubah oleh pemerintah. Ia lebih merupakan hukum tak tertulis dalam hati setiap anggota masyarakat, yang karena itu mengikat semua anggota dari alam dirinya sendiri. C. Norma moral selalu menyangkut sebuah perasaan khusus tertentu yang oleh beberapa filsuf moral disebut sebagai perasaan moral atau moral sense. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.